Bakwan. Bakwan merupakan makanan yang sangat sederhana, mudah dibuat dan mudah ditemukan di abang-abang gorengan terdekat. Harganya pun terjangkau, dari Rp500 hingga Rp1.000. Hal ini mencerminkan sifat menerima apa adanya, sederhana dan easygoing. Banyak orang yang menyukai bakwan bukan karena rasanya. Mereka makan hanya sekedar iseng saja, dikala nongkrong, kumpul, atau untuk menunda lapar. Ini mencerminkan sifat tidak memilih-milih teman dalam bergaul dan bekerja sama pada siapa saja. Sama seperti kerupuk, bakwan makanan asli made in Indonesia. Bisa dibilang kita bisa melestarikan makanan Indonesia lewat bakwan. Terkadang saat perut kita keroncongan dan uang kita pas-pasan, kita lebih memilih untuk membeli gorengan untuk mengisi perut. Di antara gorengan itu salah satunya adalah bakwan. Menolong tanpa pamrih dan menginginkan perdamaian merupakan keinginan si bakwan. Membuat bakwan adalah hal yang simpel, tapi bahan-bahannya yang beragam membuat bakwan terlihat rumit. Tanpa kreativitas dan ide cemerlang, mungkin gak akan terlahir yang namanya bakwan. Mempunyai pemikiran yang simpel, namun tetap berpikir untuk maju ke depan dengan sebuah perubahan baru yang lebih baik dari sebelumnya melalui kreativitas. Bakwan merupakan makanan gorengan yang terbuat dari sayuran dan tepung terigu yang lazim ditemukan di Indonesia. Bakwan biasanya merujuk kepada kudapan gorengan sayur-sayuran yang biasa dijual oleh penjajah keliling. Bahannya terdiri dari toge, irisan kubis atau kol, atau irisan wortel dicampur dalam adonan tepung terigu dan digoreng dalam minyak goreng yang cukup banyak. Di Jawa Barat, bakwan disebut bala-bala. Di Jawa Tengah, terutama daerah Pati, disebut pia-pia. Di kota dan di Kabupaten Malang disebut weci. Dan di Sidoarjo dan Surabaya disebut ote-ote. Bakwan mirip dengan masakan Jepang, yaitu tempura sayur. Bakwan sebenarnya berasal dari Tiongkok yang terlihat jelas pada kata bak yang berarti daging dan wan yang berarti bola. Pada saat terjadi perdagangan dan pertukaran budaya di Indonesia, resep makanan pun saling berbaur sehingga mempengaruhi masakan tradisional saat itu. Penggunaan kata bak sendiri sampai sekarang masih digunakan meskipun bakwan tidak lagi berisi daging atau udang. Bakwan biasanya terdiri atas sayuran, akan tetapi terdapat variasi lain yaitu bakwan udang yang menggunakan udang utuh yang digoreng bersama adonan terigu. Karena kemiripannya, istilah bakwan dan perkedel sering kali dipertukarkan. Misalnya bakwan jagung atau dadar jagung juga sering disebut perkedel jagung. Menikmati bakwan dapat menjadi lauk saat makan nasi ataupun menjadi camilan saat santai dilengkapi dengan cabai rawit. Meski bakwan adalah gorengan yang bisa kita jumpai hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia, tapi pada kenyataannya bakwan lebih banyak dan lebih mudah dijumpai di Pulau Jawa. Hampir di seluruh rumah makan yang ada di Jawa selalu menyediakan bakwan dalam menu lauk pauk mereka. Di antara berbagai jenis bakwan, bakwan sayurlah yang paling sering dijumpai. Sama seperti tahu dan tempe, bakwan goreng ini sangat cocok dipadukan dengan beragam kuliner khas Jawa. Bakwan bisa dijadikan sebagai camilan yang disantap dengan saus sambal atau cabai rawit dan bisa juga dijadikan sebagai lauk pauk makanan pendamping nasi putih. Rasanya yang gurih, asin, manis sangat cocok berpadu dengan aneka lauk pauk lainnya seperti sayur berkuah, tumisan hingga sambal ulek. Tak heran kalau banyak orang yang suka makan nasi dengan bakwan.
Meskipun dikatakan sebagai gorengan, tapi bakwan ternyata juga masuk dalam kategori jenis kue. Kenapa bisa demikian? Jika dilihat dari bahan-bahan utama yang digunakan, yakni ada campuran tepungnya, maka bakwan masuk kategori kue. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bakwan sering dijuluki dengan nama pancake-nya Indonesia. Kenapa bakwan yang kita kenal sekarang berupa sayur-sayuran bukannya daging? Karena pada saat itu penggunaan daging dalam kuliner untuk orang Indonesia masih sangatlah jarang. Maka dari itu orang Indonesia menginovasikan bakwan dengan bahan utama sayur-sayuran. Bakwan dipercaya sudah ada sejak abad ke-17, lebih tepatnya pada masa dinasti Ming. Hal ini bisa diperkuat dari cerita rakyat Tionghoa yang mengisahkan tentang seorang pria bernama Mengbo yang ingin memberikan daging pada ibunya yang berusia renta. Ibunya yang sudah tua tersebut kesulitan untuk mengunyah daging sehingga akhirnya ia mengolah daging tersebut dengan cara menumbuk lalu memberinya bumbu. Di Jepang, sayur yang digoreng tepung juga cukup umum, disebut dengan tempura. Bisa jadi sajian kuliner mereka ikut mempengaruhi berkembangnya bakwan di Indonesia. Pemilihan sayur sebagai bahan utama juga sering menjadi perhatian. Diyakini karena daging susah didapat, maka masyarakat menggantinya dengan bahan makanan yang mudah didapat seperti sayur-sayuran. Dahulu Nusantara merupakan salah satu jalur pelayaran dan tujuan perniagaan paling potensial. Saudagar dari berbagai negeri termasuk Cina, India, Arab hingga bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris hingga Belanda yang sehingga terjadilah percampuran budaya termasuk kuliner seperti bakwan. Okelah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang bakwan. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya, yang selalu memberikan komentar-komentar yang baik, komentar yang positif, teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.